Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar luar biasa. biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan yang layak dipuji. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita satukan hati kita mau berdoa. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari panggil dia Bapa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Hari ini meskipun di rumah masing-masing, kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Engkau Tuhan yang pegang kendali, Engkau Tuhan yang luar biasa. Biarlah hati kami bersorak-sorai, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, memuji, menyembah nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang siap memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, memuji nama Tuhan yang luar biasa. Katakan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Amin. Semua. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
yang mengasihiku. Haleluya. 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 Di dalam Mazmur 86 ayat ke-8 dan 9 berkata, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan akan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini Bapak Ibu, biar kita semua datang, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Sebab segala bangsa yang Dia jadikan, setiap umat ciptaan yang Dia jadikan akan sujud menyembah dan akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita pada hari ini. Kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau.
mampukan setiap kami berjalan sampai langkah kami yang terakhir ya Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu, Yesus. Oh ya ralaba syanda, ya ralaba, ya ralaba, ralaba syande. Ya ralaba, ya ralaba, syik, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ralaba sanda, ya ralaba. Uraba, ya ralaba syanda, ya ralaba, ya ralaba, syik, ya ralaba, ya ralaba, pakaralamo, ralaba syanda, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba syanda. Oh ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba syande. Oh raba, ya ralaba, ya ralaba. Oralaba sik ya ralaba karalaba ya ralaba ya ralaba. Mari terus sembah Dia, terus tinggikan Tuhan. Dia layak dipuji, Dia layak terima pujian penyembahan. Sebab Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Tinggikan Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. Oh ralaba sanda ya ralaba ya ralaba sik ya ralaba ya ralaba. Oh ralaba sanda ya ralaba ya ralaba. Biar mulut kami mengucap syukur, biar hati kami limpah dengan pujian kepada Tuhan yang hidup, kepada Allah yang hebat. Amin. Dia Tuhan yang mengasihi, Dia Tuhan pegang kendali, Amin. Dia segalanya, Dia mengerti apapun juga. Dia peduli, Dia baik, untuk selamanya, untuk selamanya. Mari umat Tuhan dimanapun kau berada, meskipun kau di rumah, mari hari ini apapun situasimu, mari mengucap syukur, mari mengucap syukur, mari memuji, mari memuji, mari menyembah. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi umat Tuhan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kemuliaan, kemuliaan hanya bagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Saudara sekalian, senang jumpa sama saudara sekali lagi dalam
bulan ini, dan dalam bulan ini kita sudah masuk kepada minggu terakhir daripada bulan Oktober, yaitu tanggal 25. Saudara, judul kita hari ini adalah kita mau belajar, jadi sambil khotbah dan pengajaran, seperti biasa kami selalu memberikan khotbah pengajaran. Nah saudara, kita maksudnya adalah mesti mencapai garis finish. Bisa katakan amin? Itulah tujuan saudara dan saya, supaya kita bisa mencapai garis finish. Kita semuanya dalam pertandingan. Pertandingan saudara, jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke kiri atau ke kanan, tapi kita lihat fokus ke depan. Kalau engkau lihat ke depan, kita akan lihat saudara pasti berhasil mencapai garis finish dan kita sampai ke rumah Bapa dengan selamat dan ada mahkota tentunya. Baik, sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami yang melihat khotbah pengajaran ini, supaya kami dapat mengerti, supaya kami tetap setia, tekun di dalam Tuhan, karena kami tahu dalam pertandingan ini banyak sekali jebakan-jebakan dan banyak sekali tipu daya si iblis, supaya kami tidak sampai ke tempat tujuan, supaya kami tidak sampai ke rumah Bapa. Itu tujuan dia. Tetapi Tuhan, kami mau menelanjangi siasat si iblis. Pada hari ini kami mau menelanjangi siasat si iblis, supaya kami mengerti tipu daya iblis ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara bisa lihat gambar ini, yaitu ada yang mencapai garis finish. Tetapi kita semua adalah, harapan kami adalah semua saudara dalam sidang jemaat, demikian juga dengan keluarga kita masing-masing, biar kita semuanya sampai ke rumah Bapa dengan selamat. Bisa katakan amin. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, dalam ikut Tuhan kita sepertinya dalam pertandingan. Engkau bisa lihat di dalam pelajaran MBS, Bible Study, bahwa gereja itu seperti dalam olahraga pertandingan. Jadi saudara bukan hanya buka-buka gereja, bukan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara perhatikan di sini. Kemudian apalagi? Aku telah mencapai garis akhir. Jadi Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah saudara, itulah yang dikatakan Paulus dalam suratan Timotius. Jadi saudara perhatikan di sini. Nah inilah pengharapan Paulus kepada kita pada zaman ini, supaya saudara dan saya seperti Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah saudara, inilah tujuan yang Tuhan inginkan, yaitu Tuhan Yesus inginkan kita semuanya selamat. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, si iblis musuh kita iblis adalah dia tidak ingin kita mencapai seperti ini. Tentunya dia membuat beberapa jebakan-jebakan yang mungkin saudara tidak sadar dan tidak tahu. Tetapi pada hari ini kita akan menelanjangi perkaranya si iblis ini. Sebelumnya saya akan bacakan dulu. Tuhan sudah berjanji, ya kan, ini saya ambil dalam kitab Wahyu, barang siapa menang, artinya siapa yang overcome, siapa yang bisa menanggulangi, siapa yang bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Wahyu 2, 7b. Saudara lihat ada 8 nanti. Kemudian dikatakan lagi, barang siapa menang. Jadi barang siapa menang, jadi barang siapapun. Tidak dikatakan satu golongan, tidak. Dikatakan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu 2 ayat 11b. Dikatakan lagi di sini, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan, ku-nya besar, dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun
selain oleh dia yang menerimanya. Wahyu 2 ayat 17b. Kita lihat lagi di sini, barang siapa menang. Nah, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Artinya, saudara telah diberikan pekerjaan, engkau telah diberikan tanggung jawab, engkau telah diberikan tugas oleh Tuhan dalam pelayanan, bahkan mempunyai jabatan. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah barang siapa menang dan melakukan pekerjaan ku-nya besar, sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu 2:26. Kita lihat lagi di sini. Barang siapa menang. Jadi siapa saja menang. Jadi harapan kami adalah saudara yang lihat di sini dan keluargamu dan sidang jemaat yang kami Tuhan gembalakan kepada kami untuk semuanya menang. Bisa katakan amin. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 5. Ya saudara, barang siapa menang. Jadi saudara, nama saudara jangan lupa mesti ada dalam buku kehidupan. Nah, lagi dikatakan di sini lagi, barang siapa menang. Jadi siapa yang menang? Jadi who is overcome? Siapa yang menang? Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 12. Saudara, tentang Yerusalem baru nanti kita akan lihat, ya kan, nanti saya sudah persiapkan saudara apa yang dimasukkan dengan Yerusalem baru. Tapi nanti saudara lihat nanti pada minggu-minggu ke depan, dan engkau bisa lihat juga dalam Maranatha Bible Study, itu saya sudah cukup jelaskan di sana, jadi supaya saudara tahu apa itu Yerusalem baru. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, punya besar, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Saudara, kita lihat lagi di sini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Wahyu 21 ayat 7. Nah saudara, itulah janji Tuhan supaya kita menang. Bisa katakan amin. Jadi saudara, kita di bumi ini walaupun kita bertanding, walaupun engkau capek, engkau susah, kan, walaupun tanda kutip menderita, saudara, ada janji Tuhan. Saudara, kita adalah lebih daripada pemenang. Maka itu saudara, pegang keselamatan ini dan engkau pelihara, kerjakan keselamatan ini. Nah saudara, ini ada survei menurut pendeta Steve Farrell, hanya 1 dari 10 hamba Tuhan yang mulai melayani sejak usia 21 bertahan sampai usia 75. Yang lainnya menyerah atau mundur. Jadi saudara, ada survei yang cukup mengagetkan saudara. Ini dikatakan hamba Tuhan. Semua anak Tuhan adalah hamba Tuhan, amin. Ya kan? Nah, jadi saudara, mungkin yang dimasukkan di sini adalah hamba Tuhan itu adalah engkau sudah melayani dari kecil, dari umur 21 ke sekolah minggu. Mungkin engkau melayani musik, atau penari, atau apapun. Dan saudara sudah terlibat dalam pelayanan. Dan survei ini mengatakan hanya 1 dari 10 saudara. Yang lainnya ketika mencapai umur 75 tahun sudah menyerah atau mundur. Nah jadi saudara, kita perlu was-was, hati-hati, karena survei ini mengatakan demikian. Ada lagi yang tidak enak lagi saya ambil di sini adalah saya ambil dari pendeta Bobby Clinton. Dia katakan begini, dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan langsung. Dia telah melihat ada 50 pemimpin Alkitab yang hebat. Pemimpin Alkitab yang hebat, maksudnya itu yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, tetapi hanya dan mengakhiri hidupnya dengan baik.
finish well itu hanya 30%. Jadi saudara 30%. Nah jadi saudara kita perlu hati-hati di sini. Lalu pertanyaan, apa yang perlu kita perhatikan? Nah saya sudah juga mengutip di sini saudara, saya juga kutip dari pendeta Bobby Clinton. Dia katakan ada 7 penghambat saudara dan saya. Jadi ini semua tidak ada kecuali. Ini adalah 7 penghambat yang hebat. Nah ini saudara perlu was-was, wanti-wanti saudara. Yang pertama adalah dosa seks. Karena tubuh ini saudara sudah tahu, tubuh kita ini sudah terjual dalam dosa. Tubuh kita ini paling gampang jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa seks itu nomor 1 menurut survei. Terutama kalau seks ini adalah kebanyakan itu adalah cowok, tetapi cewek juga ada. Pada hari ini saudara karena emansipasi si wanita kejar cowok pada hari ini nih. Entah muda entah tua ini nih. Jadi saudara hati-hati dengan dosa seks ini. Nah saudara bisa lihat dalam perjanjian lama juga ada, dalam perjanjian baru juga ada, tetapi pada hari ini. Jadi yang pertama itu adalah dosa seks. Nah tubuh ini saya katakan tadi mudah terjual, mudah jatuh dalam dosa. Kita lagi menanti, saudara perhatikan di sini baik-baik. Kita sedang menantikan tubuh diganti, tubuh kita ini. Diganti dengan tubuh kemuliaan. Nah inilah yang kita sedang menantikan, anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Engkau perlu memperhatikan supaya satu hari kelak tubuh kita ini diganti. Tubuh laknat, tubuh yang terkutuk ini diganti dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Nah itu kita sedang menantikan ini. Yaitu ketika saudara dipanggil secara pribadi atau pengangkatan secara massal. Pengangkatan secara massal. Yang kedua, manusia jatuh di bidang keuangan. Nah di sini biasanya manusia, saudara, apalagi pada hari ini adalah kesulitan ekonomi. Saudara paling mudah ini di bidang keuangan. Ya kan, dia tidak jujur, ya kan, dengan bosnya atau siapapun di bidang keuangan. Nah saudara, apakah keuangan itu segala-galanya? Sebetulnya tidak. Tetapi saudara, ini kita perlu hati-hati, waspada. Iblis memakai jebakan ini. Iblis memakai di bidang keuangan. Saudara perhatikan seperti Yesus. Yesus pun dicobai di bidang keuangan. Ya kan ini. Kalau engkau perhatikan dalam Yesus selama 40 hari yang dicobai. Yang ketiga, kebanggaan. Saudara, engkau bangga mungkin punya duit, engkau bangga mungkin punya posisi, engkau bangga mungkin cantik atau ganteng atau engkau punya kedudukan. Aku sudah punya usaha yang tidak bakal bangkrut pada hari ini nih, ya kan, tidak akan bakal bangkrut. Jadi dunia bagaimanapun tidak akan bangkrut ini. Nah, saya tidak tahu usaha apa itu kan. Ya kan, usaha apa yang tidak akan bangkrut, dan lagi engkau punya kedudukan di dalam gereja atau dalam perusahaan, engkau bangga. Oh, aku S3 ini kan ya. Nah, saudara, bangga inilah membuat engkau jatuh. Membuat kesombongan. Engkau akan jatuh karena kesombongan. Engkau lihat ke depan dan tidak matanya lihat ke atas. Matanya tidak lihat ke bawah, pada di bawah ada lubang, ada jebakan. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Jadi saudara, dia punya kekuasaan, lalu dia yang membuat peraturan, dia menyalahkan kekuasaan tadi. Jadi saudara, dia buat sekendak-kendaknya, dia buat. Nah, kamu jangan ikut di sini, kamu jangan ikut ini, karena dia punya kekuasaan. Jadi saudara, ini yang membuat engkau jatuh. Engkau pasti jatuh. Saya jawab sekali lagi. Kalau engkau menyalahkan kekuasaan, saya jawab, engkau sudah jatuh. Tapi sebelumnya jangan-jangan engkau sudah jatuh yang di atas. Jangan-jangan ini nih. Yang kelima, konflik keluarga. Konflik. Nah saudara, kami tidak menyetujui perceraian. Kecuali perceraian oleh karena kematian. Jadi kita tidak menyetujui perceraian hidup. Nah saudara, kalau yang bercerai, entah saudara bercerai, itu dua keluarga ini pasti dendam. Dan kemudian kedua-duanya ekonominya pasti akan mengalami hambatan. Nah saudara, itu yang keenam,
Yang keenam memang dia stagnan. Dia tidak mau bertumbuh ini. Dia tidak mau baca Alkitab lagi. Dia tidak mau melayani lagi. Dia sudah stagnan. Nah saudara, stagnan ini sebetulnya kalau dia jeli, stagnan ini dia untuk dia naik kelas. Tetapi karena dia katakan sudah stagnan, sudah nasib kali kan. Yang ketujuh, emosi yang terluka. Dia terluka terus ini, emosinya terluka. Ya kan, 40 tahun yang lalu dia masih terluka. Nah saudara, sebetulnya yang ketujuh ini gampang. Kalau engkau mau mengampuni sebetulnya. Pengampunan itu sudah selesai. Tetapi saudara dia tidak mau mengampuni dan dia ingat terus. Nah padahal saudara yang sudah ikut inner healing, saudara engkau bisa mengubah kejadian yang dulu yang menyakitkan hati itu menjadi hanya kenangan, historical memory. Karena kita ini dalam otak ini nih mempunyai memori begitu besar, memori kita. Dan saudara, kejadian yang dulu tidak mungkin engkau bisa lupakan, tidak mungkin. Yang bisa kita adalah mengubah kejadian yang menyakitkan itu menjadi sejarah. Kalau saudara mau tanya saya juga banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan saya. Tetapi saudara kita jangan bodoh. Kita ubah ya kan kenangan yang dulu ya kan menjadi kenangan sejarah. Oh ya sejarah. Jangan begini. Oh ya dulu 30 tahun yang lalu aku sudah ngampuni. Lalu saudara waktu engkau ngomong itu ketika engkau bersaksi di depan umum atau di kawanmu engkau nangis. Masih nangis. Nah jadi saudara engkau belum mengampuni. Nah itulah yang katakan emosi terluka yang tidak tersembuhkan. Padahal ini bisa. Jadi saudara sekalian hati-hati dengan 7 jebakan si iblis. Dosa seks, dosa keuangan, hati-hati. Saudara kembalikan milik Tuhan 10%, hanya 10%. 90 pun itu milik Tuhan. Saya ulang lagi, 10% itu engkau kembalikan, 90% itu juga milik Tuhan, bukan milikmu. Jadi saudara, engkau setia dengan 10% yang dulu ini nih. Setia dulu dalam 10% ini. Nah saudara berikan kepada gereja. Dan itu perpuluhan bukan untuk pendeta, bukan. Perpuluhan bukan untuk pendeta, ya kan harta benda, aset gereja bukan milik pendeta, bukan. Itu adalah asetnya organisasi gereja. Ketiga, kebanggaan, penyalahgunaan kekuasaan. Aku punya kuasa, aku buat sekena-kena aku, karena aku berkuasa. Kapan lagi ini? Nah saudara, ada konflik rumah tangga, padahal dia sudah stagnasi, ya kan stagnan, dia sudah stagnan di dalam rohnya sudah stagnan. Yang ketujuh, emosi yang terluka yang tidak tersembuhkan. Ya saudara, pada umumnya kualitas seorang pemimpin atau yang melayani pekerjaan Tuhan bisa dilihat dari kompetensinya, kemampuan. Jadi saudara, kalau engkau sebagai pemimpin, dan saya percaya kita semua yang lihat acara ini, lihat ibadah ini, saya percaya semuanya saudara adalah pemimpin. Engkau melayani pekerjaan Tuhan, walaupun tidak dalam gedung gereja, engkau melayani di luar gedung gereja. Engkau bersaksi. Nah saudara, kualitasmu ditentukan oleh 3 hal. Jadi kualitas saudara ditentukan di dalam gereja maupun di luar gereja. Terutama sekali itu adalah yang pertama, karaktermu. Ya kan, karaktermu bagaimana nih? Sifat. Nah, nanti kita akan belajar karakter ini bentuknya dari mana, ya kan? Dari mana datangnya karakter ini nanti. Tapi saudara, yang pertama adalah karaktermu. Karakter apa yang paling menonjol pada hari ini adalah integritas. Manusia suka bohong pada hari ini nih. Ya kan, dia pikir dengan berita bohong, saudara kena. Apalagi saudara ada berita bohong, lalu rame-rame demo. Ya kan, saudara tidak tahu tujuan demo apa. Ya karena saudara, inilah integritas tidak jelas. Nah saudara, pada hari ini saudara dimainkan dalam media sosial. Manusia tidak memakai otaknya lagi, tetapi manusia memakai perasaan. Apalagi saudara dikasih duit, umpama tadi. Pengetahuanmu rendah. Pengetahuanmu sebetulnya rendah, tapi kalau engkau punya pengetahuan yang cukup tinggi, ya kan saudara, tentunya akan berbeda keterampilanmu. Nah saudara, saat ini sebetulnya krisis kepemimpinan, integritas, dan loyalitas. Jadi pada hari ini saudara,
terutama dalam gereja. Saya ngomong dalam gereja ini nih. Terutama dalam gereja itu terjadi krisis kepemimpinan yang integritas. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa komit. A, mulutnya ngomong A, ya kan? Oh iya ya, mulutnya A, hatinya A. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, apa yang kamu ucapkan sesuai dengan hatimu, sesuai dengan mulutmu, yang selebihnya adalah dari si jahat. Artinya, kalau engkau bohong, artinya dari si jahat. Nah saudara, inilah sedang terjadi krisis kepemimpinan yang integritas dan loyalitas, yang setia. Saudara, pada hari ini nih, mereka hanya ikuti pemimpin saja. Entah ini benar atau enggak, yuk ikut. Yang penting ini kan ikut pemimpin lagi saudara. Apalagi tadi saya sudah katakan tadi, saudara enggak tahu tujuannya apa. Yang penting saudara dapat kedudukan, apalagi saudara dapat duit, saudara ikuti pemimpinmu. Nah saudara, ini sedang terjadi kepemimpinan yang loyalitas. Nah, kita lihat di sini. Saudara, pemimpin atau anak Tuhan yang sedia, yang mau terus-menerus, saya ulangi, yang mau terus-menerus merestorasi, memperbaiki diri di hadapan Allah, akan mampu bertahan hingga akhir hidupnya dengan kualitas karakter terbaiknya. Itu dikatakan oleh Jenderal John MacArthur. Ini, saudara, pemimpin atau engkau dan saya yang terus-menerus mau diperbaiki. Saudara mau diperbaiki, bisa katakan amin. Nah, kita diperbaiki melalui firman Tuhan. Nah, nanti saya akan bicara bahwa firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita yang jelek. Nah, jadi saudara, kita mau diperbaiki, restorasi, merestorasi saudara di hadapan Tuhan. Nah, dan di hadapan manusia, hingga engkau akhirnya bisa bertahan sampai akhir. Kita lihat contoh salah satu, Raja Daud. Bagaimana Raja Daud yang arogan, sombong, penyalaan kekuasaan, dan dia tidak ada keadilan, sehingga suami Batseba dia bunuh dan istrinya dia ambil. Nah saudara, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, saudara, Daudnya itu bertobat, bisa katakan amin. Dan dia tidak ngomongin, awas kau mati kau. Dia tidak ngomong itu dan dia bertobat. Nah saudara, inilah yang Tuhan inginkan, hati yang lemah lembut. Nanti kita akan belajar di situ, nanti bukan hari ini nih. Nah saudara, Rasul Paulus telah berhasil. Ya kan, ada 3 hal nanti kita lihat, berhasil menjaga imannya hingga akhir hidupnya. Nah, saya sudah katakan beberapa minggu yang lalu, dia sukacita dalam menderita. Ya kan, dia tidak ngomel dalam menderita. Kok ini ada pandemi lagi ini nih? Kapan habisnya pandemi ini nih? Belum habis, sudah resesi ekonomi. Alangkah sialnya hidup begini. Jangan dia ngomel-ngomel. Apakah begitu? Paulus tidak ngomel-ngomel. Paulus sukacita. Sukacita ini datangnya dari Tuhan. Karena apa? Hubungan dia intim sama Tuhan. Lalu sukacita adalah buah Roh Kudus. Jadi saudara, itu salah satu buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu adalah, kalau engkau masih ingat, engkau bisa buka dalam Galatia, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita. Nah saudara, yang kita inginkan hari ini adalah sukacita, bukan bahagia. Di dalam bahagia belum tentu, dan belum tentu tidak ada sukacita. Tetapi kalau engkau ada sukacita, sudah pasti ada bahagia. Yang kedua, Paulus telah berhasil sampai hidupnya sukacita melayani. Bukan begini, ya melayani lagi. Aduh, minggu lagi. Ya kan, seperti saya seperti ini kan, mesti syuting lagi. Nanti kita offline di gedung, buka di gedung lagi. Bukankah itu repot, ya kan? Demikian juga dengan pemain musik dan lain-lain, kan bukankah itu repot? Tetapi saudara, Paulus sukacita dalam melayani. Engkau melayani berapa tahun? Ya kan, berapa tahun? Dibandingkan, nanti kita akan belajar pada minggu depan, surga itu berapa tahun? Hidup kekal itu berapa tahun? Ya kan saudara, Yerusalem yang baru itu, langit bumi yang baru itu berapa tahun? Dan itu selama-lamanya tidak sebanding dengan pelayanan saudara.
saudara jangan melayani hanya sepele begini. Ya, karena saudara, saya merasa yang saya layani itu hanya tidak sebanding dengan sukacita dan dengan saya bersama-sama dengan Tuhan. Bang siapa menang? Saya sudah bisa bayangkan nanti saya minta sama Tuhan, biar nanti saya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara tidak sebanding dengan pelayananmu, tidak sebanding sukacita dalam mempercayai Tuhan. Ya kan saudara, engkau percaya pada Tuhan Yesus, engkau dijadikan kambing apa itu? Kambing sembelihan, ya kan? Engkau dijadikan sasaran, engkau diejek dan diolok dan sebagainya. Tetapi Paulus katakan, aku sukacita dalam mempercayai. Dia sukacita dalam memberi. Dia akan memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran. Dia memberikan semuanya termasuk keuangan. Bahkan Paulus siap memberi nyawanya sekalipun. Saudara, ini kita belum diminta nyawamu diberikan. Hanya diminta waktu, tenagamu, hanya duit. Sudah ngomel-ngomel. Saudara, apakah engkau akan berhasil? Saya inginkan pada saudara, biar kita berhasil, amin. Biar engkau tetap menang, pada akhirnya Tuhan akan memberikan saudara mahkota. Saudara lihat, yang kedua, Paulus tetap setia kepada Yesus Kristus. Jadi apapun yang terjadi, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tahu dan dia mengenal siapakah Tuhan. Kita, kalau engkau hanya tahu Yesus dan tahu hanya gereja, saudara, biar engkau belajar pada hari ini untuk engkau mengenal siapakah Yesus. Mengenal siapakah Yesus. Yesus bukan seperti lampu Aladin, ya kan? Engkau ada masalah, ya kan? Lalu ambillah lampu Aladin tadi, gini, dilus-lusin ini, ya kan? Lalu datanglah Aladinnya, hehehe, kamu lagi ya, mau minta apa? Ya kan itu. Atau engkau meminta seperti dulu lagi. Nah saudara, apakah dia seperti lampu Aladin? Apakah Yesus sebagai dukun? Ketika engkau sakit, panggil Yesus. Ketika engkau tidak sakit, tidak butuh lagi. Ya kan ini. Kalau engkau sakit, datang ke gereja. Tidak sakit, lang-lang buana. Apakah seperti itu? Nah kan, apakah Yesus adalah memberikan engkau berkat dulu? Ya kan ini. Nah saudara, Yesus sebetulnya lebih daripada itu. Dia adalah juru selamat dan dia di dalam Yesus ada kesembuhan, amin. Di dalam Yesus ada berkat, di dalam Yesus ada pertolongan. Saudara, yang ketiga menjaga keutuhan berita Injil. Paulus tidak mengada-ngada firman Tuhan. Begini, pada hari ini saudara telah beredar yang bukan Injil. Dia memakai Alkitab, tetapi Alkitab itu dia potong, dia ayat-ayat tadi dia potong, sehingga disesuaikan dengan keinginan si pengkhotbah. Saya ulang lagi, ayat-ayat firman Tuhan itu dipotong, ya kan? Lalu diambil yang lain sesuai dengan keinginan si pengkhotbah, keinginan ajaran gereja itu. Saudara, Paulus bukan begitu. Paulus memberitakan Injil yang sebenarnya, bukan Injil yang lain. Saudara, dia tidak memberitakan Injil sosial, dia tidak memberitakan Injil kejiwaan, dia tidak memberitakan Injil kemakmuran, dia tidak memberitakan Injil mujizat seperti yang saya sudah katakan beberapa minggu yang lalu. Saudara, kita lihat ayat di sini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudara, Paulus menyatakan yang salah, lalu dia tegur, lalu dia nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Ini 2000 tahun yang lalu saudara ini nih. Tetapi mereka akan mengumpulkan apa? Guru-guru, pendeta-pendeta atau gereja atau ajaran gereja menurut kehendaknya untuk memuaskan apa? Telinganya. Jadi saudara, pada hari ini nih banyak yang aneh-aneh, ya kan, banyak aneh-aneh. Ya kan, bahkan
saya dengar lagi yang aneh-aneh lagi, saudara, terlalu banyak. Kalau saya mau cerita yang aneh-aneh terlalu banyak, nanti saudara juga bingung kan ya. Nah, jadi saudara, mereka akan mencari guru atau pendeta yang enak di kuping, enak didengar ini nih. Nah, saudara sekalian, ya kan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kata Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi bukan pertandingan yang curang, bukan. Dia memang sportif, ikut dalam pertandingan yang baik, bukan yang curang. Aku telah mencapai garis akhir. Pada saudara, Paulus menulis ini dia belum meninggal, belum. Tetapi dia tahu tidak lama lagi dia akan dipanggil Tuhan. Nah, aku telah memelihara iman. Jadi Paulus telah memelihara iman. Imannya dia pelihara. Jadi yang dia pelihara adalah hatinya. Dia jaga baik-baik karena dari hati itulah sumber kehidupan. Jadi saudara, saya ulang lagi baca di sini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, kami biarlah seperti Rasul Paulus, kami dapat mengakhiri pertandingan kami yang baik. Pertandingan dalam hidup kami yang baik sehingga kami akhirnya yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, barang siapa menang yang terdapat dalam Wahyu, di mana barang siapa menang, kami akan diberikan mahkota, kami akan diberikan kedudukan, kami akan diberikan nama kami ada dalam buku kehidupan. Tuhan, biar kami semuanya menang. Hamba-Mu berdoa bagi kami yang mendengarkan khotbah hari ini nih. Hamba-Mu berdoa supaya kami semua Tuhan, termasuk keluarga kami masing-masing, seutuhnya kami sampai kepada garis finish. Kami boleh sampai mengakhiri hidup kami dijauhkan Tuhan, seperti ada jebakan, 6 jebakan itu tadi yang dikatakan oleh pendeta Bobby Clinton, yaitu dosa seks, tentang keuangan, tentang stagnasi dan yang lain-lain. Dijauhkan ini semuanya Tuhan. Dan kami tahu dalam survei mengatakan bahwa hanya sedikit yang sampai kepada garis finish. Tetapi Tuhan, biarlah kami termasuk yang sedikit itu, kami semuanya sampai dengan selamat di rumah Bapa, dan kami akan mendapatkan mahkota Tuhan yang Tuhan berikan. Saudara sekalian, itulah doa kami pada hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku
kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami mau berdoa bagi saudara yang mengalami hambatan, yang mengalami mungkin stagnasi atau engkau lagi di bidang dosa seks atau engkau terlibat di dalam keuangan dan engkau hidupmu tidak jujur mungkin engkau juga terlibat dalam luka batinmu, luka yang tidak bisa mengampuni, yang terluka. Mungkin engkau ada konflik keluarga, mungkin engkau hidupmu stagnasi, mungkin engkau penyalaan gunaan kekuasaan dan kebanggaan dalam hidupmu. Kami mau berdoa atau yang lain, kami mau berdoa pada saudara. Kita berdoa, Tuhan, bagi kami yang mengalami stagnan, bagi kami yang mengalami terjebak di bidang dosa, seks atau keuangan atau yang lain, atau kekuasaan, penyalahan kekuasaan dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa supaya kami dapat dipulihkan dan kami mau disembuhkan. Kami disembuhkan kalau kami baca firman-Mu. Karena firman Tuhan itu adalah untuk mengkoreksi akan tingkah laku kami yang salah dan Tuhan memperbaiki. Dan Tuhan biar hidup kami mau merendahkan diri, kami mau direstorasi atau diperbaiki tingkah laku kami, karakter kami yang tidak baik. Tapi Tuhan biar kami mempunyai integritas yang jelas sesuai dengan Yesus, seperti Yesus, dan kami mempunyai loyalitas kesetiaan seperti Yesus. Yesus setia sampai langkah yang terakhir. Demikian juga dengan Paulus, dia setia dan dia mempunyai integritas yang jelas. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar Tuhan menjamah kami, Tuhan menjamah keluarga kami masing-masing, dan Tuhan kami berdoa supaya Tuhan menjamah kami pada saat ini, menjamah kami, melindungi kami, dan Tuhan menghidupkan firman Tuhan supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh dengan bangga, boleh kami akan mengatakan kami telah mengakhiri pertandingan kami yang baik. Dan kami telah mencapai garis finish dan kami telah memelihara iman. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara yang sakit. Saudara yang sakit, letakkan tanganmu tempat yang sakit atau engkau kebutuhan untuk doa yang lain. Tuhan, kami berdoa bagi kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu di dalam firman Tuhan, kami tahu bahwa di dalam Yesus masih ada kesembuhan, masih ada mujizat terjadi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sakit apapun, kami mohon Tuhan tumpang tangan Tuhan pada kami, tumpang tangan pada kami, tumpang tangan pada kami, lawat kami Tuhan, lawat kami, karena kami masih di dalam masa kasih karunia Tuhan. Lawat kami saat ini juga. Lawat kami tetap memegang. Walaupun kakimu kami pegang, walaupun kami pegang ujung jubahmu sekalipun, kami pegang Tuhan. Atau bayanganmu kena pada kami pegang semuanya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, terjadilah kesembuhan, terjadilah mujizat dalam hidup kami, dan biarlah kami pada akhirnya semuanya menang dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Biar kami mencapai garis finish. Saudara sekalian, angkatlah hatimu dan tanganmu dan biarlah kita semuanya terimalah sukacita, damai, sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus untuk kami dan untuk keluarga kami dan untuk negara Republik Indonesia. Tutupan darah Yesus. Niat-niat yang tidak baik kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, apalagi untuk rencana-rencana yang tidak baik. Kami hanya melepaskan berkat Tuhan, melanda keluarga kami, komunitas kami, dan negara Republik Indonesia ini seutuhnya. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara sekalian. Sampai kita ketemu lagi, Tuhan memberkati. Amin.